Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita, yang kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu berkaitan dengan hadis, yaitu hadis nomor 241 dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab menutup aib seorang muslim dan larangan menyebarkannya kecuali jika diperlukan. Sahabatku, hadis 241 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu ummati mu'afi illal mujahirina wa inna minal mujaharati ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah alaihi fayaqulu ya fulanu amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan dimaafkan dari dosanya kecuali mereka yang menzahirkan perbuatan dosanya dengan terang-terangan, dan sesungguhnya termasuk di antara perbuatan tersebut ialah seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa pada malam hari, kemudian hingga pagi hari Allah telah menutup dosanya tersebut. Kemudian dia berkata, wahai fulan, semalam aku melakukan perbuatan begini dan begitu, padahal Allah telah menutupi dosa tersebut semalaman. Dia pun tidur dalam keadaan dosanya yang telah ditutup oleh Allah, tetapi pada pagi hari dia telah membuka sendiri dosa-dosanya tersebut yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini disampaikan oleh perawi, yaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Lalu siapakah Abu Hurairah itu? Abu Hurairah bernama asli Abdurrahman bin Sakhr, merupakan nama asli dari sahabat yang akrab kita dengar dengan Abu Hurairah. Beliau dipanggil Abu Hurairah karena di waktu kecil ia diperintahkan untuk mengembala beberapa ekor kambing milik keluarganya. Di sela-sela ia mengembala kambing, Abu Hurairah selalu bermain dengan kucing kecilnya di saat siang hari, dan jika malam sudah tiba, kucing tersebut diletakkan di atas pohon, lalu Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Kebiasaan ini berjalan terus sampai teman sebayanya memanggilnya dengan Abu Hurairah, yang berarti si pemilik kucing kecil. Abu Hurairah seorang sahabat yang lahir di daerah Ad-Daus, Yaman, daerah yang mulanya selalu menentang risalah kenabian Muhammad SAW. Sampai datanglah seorang sahabat bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan mengikrarkan Islamnya sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Tufail bin Amr ad-Dawsi yang mendakwahkan Islam kepada kaumnya Ad-Daus, namun tidak ada dari kota Ad-Daus yang menerima Islam kecuali satu orang, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saudaraku, menutup aib saudara sesama muslim itu merupakan kewajiban kita dalam berukhuwah, dan merupakan sebuah amalan yang sangat utama yang memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan menutupi aib saudaranya sesama muslim adalah, yang pertama, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupinya di dunia dan akhirat.
Yang kedua adalah merupakan tanda bukti kecintaannya kepada sesama muslim. Hal ini karena dia telah menutupi kekurangannya, menginginkan dia untuk bertaubat, tidak mau membongkarnya. Ini merupakan indikasi kuat bahwa dia mencintai saudaranya sesama muslim. Yang ketiga, memberikan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hati. Hal ini karena dia telah berbuat kebaikan. Setiap kebaikan dilakukan oleh seorang, maka itu akan menenangkan hatinya, melampangkan dadanya, menjernihkan dan menenteramkan jiwanya. Banyak hadis yang menerangkan tentang hal ini, diantaranya adalah dari Al-Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku menghafal dari Rasulullah SAW, fa innal khaira tuma'niyatun wa inna sarri ribatun. Sesungguhnya kebaikan itu membuahkan ketenangan, sedangkan kejelekan itu mendatangkan kegelisahan. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari Nawas bin Sam'an, Nabi SAW bersabda yang artinya kebaikan adalah dengan berakhlak mulia, dan keburukan adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa, dan kamu tidak suka bila manusia mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Dengan menutupi aib seorang muslim berarti telah menutup keburukan agar tidak tersebar luas. Karena tersebar luasnya sebuah keburukan itu berarti membantu menguatkan hati para pelaku maksiat, menguatkan setan dalam menguasai para pelaku maksiat, dan mencemarkan nama baik orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang suka agar keburukan itu menyebar luas di kalangan orang-orang beriman, yaitu dalam surah An-Nur ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladina yuhibbuna an tashi'al fakhisatu fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Sahabatku, akibat dari membuka atau membongkar aib saudaranya, maka orang yang membongkar aib saudaranya itu sesama muslim, itu menunjukkan ketidaksukaannya kepada saudara muslim tersebut, menghendaki keburukan terhadapnya dan mencemarkan nama baiknya. Maka akan menimbulkan beberapa akibat dari membuka aib sesama muslim, antara lain akibatnya adalah akan muncul kebencian sesama muslim. Yang kedua, akan muncul ketidakpercayaan kepada muslim yang lain, akan berarti berhasilnya perangkap-perangkap setan kepada seorang muslim tersebut. Yang keempat, tujuan besar organisasi atau komunitas Islam akan terhambat. Yang kelima, perpecahan sesama muslim mengakibatkan pecahnya ukhuwah secara lebih besar lagi. Yang keenam, akibat dari membuka aib adalah perpecahan sesama muslim, membuat orang-orang yang benci Islam semakin merajalela. Sahabatku, tetapi ada batasan-batasan membuka aib saudaranya. Adapun 6 kondisi yang diperbolehkan membicarakan aib orang lain sebagaimana disampaikan boleh oleh Imam An-Nawawi dikutip dalam kitab Al-Azkar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika melaporkan sebuah kezaliman. Orang yang dalam posisi dizalimi dalam Islam diperbolehkan melaporkan kepada penguasa, hakim, atau pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan untuk menindak tegas pihak yang menzalimi. Misalnya, orang yang dizalimi diperbolehkan mengatakan bahwa seorang telah melakukan pemukulan terhadap dirinya atau hal-hal lain yang telah merugikan dirinya. Yang kedua, batasan boleh membuka aib adalah ketika meminta bantuan untuk merubah kemungkaran, atau ketika hendak merubah orang yang berbuat maksiat agar kembali kepada kebaikan. Ini bisa diilustrasikan kepada seorang yang melaporkan tindakan kemungkaran atau kemaksiatan kepada pihak-pihak yang memiliki kuasa untuk merubah kemungkaran tersebut, seperti seseorang melapor kepada polisi bahwa telah terjadi permainan judi di sebuah tempat atau tempat khusus. Yang ketiga adalah
ketika meminta fatwa atau istifta, seperti pada saat seorang meminta fatwa kepada mufti bahwa kakak atau ayahnya telah melakukan ini dan itu, atau ketika istrinya telah melakukan ini dan itu. Tujuannya tidak lain adalah agar mufti mengerti duduk perkaranya dan memberikan fatwanya dengan tepat, sehingga pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban itu menjadi jelas dan fatwanya pun tidak menjadi salah. Namun menurut Imam An-Nawawi, alangkah baiknya jika nama orang yang berkaitan disamarkan dengan hanya menyebutkan seorang laki-laki atau seorang istri. Adapun kebolehan menyebutkan aib ketika meminta fatwa adalah hadis dari Hindun yang menyebutkan suaminya sebagai orang yang pelit, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat, batasan boleh membuka aib adalah ketika memperingatkan umat Islam tentang suatu keburukan atau ketika menasihati mereka, seperti halnya dalam periwayatan sebuah hadis seorang perawi yang memiliki kecacatan, bahkan wajib diutarakan kecacatannya bukan bermaksud untuk mengeksploitasi keadaan perawi, namun untuk menjaga kualitas hadis dan secara tidak langsung menjaga agama Islam dari pemalsuan. Yang kelima, ketika seorang mendeklarasikan diri atau terang-terangan melakukan perbuatan dosa atau maksiat, seperti ketika seorang terang-terangan minum minuman, berjudi, berzina, dan lain-lain, maka itu boleh disampaikan, dibicarakan agar kemaksiatan tersebut tidak merajalela atau menular pada masyarakat yang lain. Yang terakhir yang boleh kita membuka aib adalah yang keenam, sebagai bentuk identifikasi atau al-ta'rif. Hal ini terjadi seperti dalam kasus beberapa orang yang memiliki nama lain untuk mengidentifikasi dirinya, seperti Al-A'raj, orang yang pincang, Al-Amasi, orang yang rabun, atau Al-Asham, orang yang tuli, dan lainnya. Sebagaimana hukum menyebut mereka dengan sebutan semacam itu diperbolehkan asalkan diniatkan sebagai bentuk identifikasi, bukan yang lain. Sahabatku, itulah penjelasan singkat tentang hadis 241 kitab Riyadhus Shalihin, bab menutup aib seorang muslim dan larangannya menyebarkan kecuali jika diperlukan. Sahabatku, berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.